Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita mulai kuliah pada hari ini. Jadi kita sudah sampai di bab 8 ya, yaitu teknik menentukan lokasi dan layout. Nah, jadi ini juga termasuk hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan karena ini sangat menunjang ya bagaimana lancar tidaknya operasional suatu perusahaan, itu tergantung salah satunya adalah dengan lokasi dan layout, ya. Lokasi di sini adalah lokasi untuk, membuat produk ya, yaitu pabrik atau tempat proses produksi. Kemudian lokasi di sini juga menyangkut masalah tempat atau kegiatan pemasaran, ya. Nah, jadi 2 hal ini harus kita perhatikan. Kemudian layout itu adalah tata letak, ya, tata letak, utamanya tata letak fasilitas produksi di dalam pabrik, ya. Apa saja yang perlu ditata atau diatur dengan baik, sehingga layout juga akan bagus dan akan menunjang juga untuk kelancaran proses produksi dan penjualan produk yang kita jual. Nah, yang perlu diatur itu antara lain adalah mesin ya, mesin dan peralatan produksi, kemudian juga bahan-bahan ya, bahan, kemudian juga, peralatan yang lain. Nah, jadi diatur di sini artinya adalah bagaimana supaya mesin-mesin itu ditata, disusun dengan baik ya, kemudian kalau memungkinkan misalnya kita bisa memiliki 2 pintu ya. Jadi pintu yang pertama adalah pintu untuk memasukkan bahan baku, kemudian pintu yang kedua adalah pintu untuk mengeluarkan barang jadi. Nah, sehingga tidak akan, bertabrakan ya, antara yang memasukkan bahan baku dengan yang mengeluarkan barang jadi. Nah, itu contoh saja ya. Jadi sangat penting untuk menentukan lokasi dan juga layout pabrik karena ini juga akan, eee membawa pengaruh yang cukup besar ya, terhadap kelancaran kegiatan operasional di perusahaan, baik kegiatan produksi maupun kegiatan pemasaran. Kita lihat materinya. Lokasi, lokasi adalah tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, kemudian sebagai tempat perencanaan, pengambil keputusan, pengendalian, proses produksi, penjualan, atau sebagai tempat penyimpanan. Nah, jadi ini lebih, lengkap lagi ya. Jadi kalau tadi Ibu menjelaskan secara umum proses produksi dan penjualan, nah ini lebih, lengkap lagi karena ini definisi ya, kalau definisi itu kan diuraikan. Nah, sebenarnya proses produksi dan penjualan juga sudah mencakup seluruhnya, ya. Tapi karena ini adalah definisi, maka ini dijabarkan secara lebih mendetail. Jadi bisa kita membuat perencanaan ya di lokasi tersebut, kemudian kita mengambil keputusan, kita melakukan pengendalian ya. Tentu saja kita menjalankan kegiatan proses produksi, penjualan, atau bisa juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang. Nah, penyimpanan ini untuk kegiatan usaha ini biasanya juga ada 2. Yang pertama adalah penyimpanan bahan baku, yang kedua adalah tempat penyimpanan barang jadi. Jadi dua-duanya itu harus dikelola dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, baik bahan baku maupun barang jadi itu akan cepat rusak ya. Nah, kalau cepat rusak akan merugikan perusahaan. Jadi kita sudah membeli bahan baku misalnya atau kita sudah menghasilkan barang jadi tapi tidak kita simpan dengan baik. Karena sifat dari bahan baku dan barang jadi itu kan macam-macam ya, beda-beda. Nah, jadi sifatnya ada yang mungkin tahan panas ya, harus dengan,
dipanaskan ruangannya ya, atau dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari. Ada juga bahan baku atau barang jadi yang lebih awet kalau misalnya di ruangan yang lebih dingin. Nah, itu kan kita pasti mengenali sifat dari bahan baku dan barang jadi yang kita kelola. Pasti kita akan mengenalinya dengan baik, karena itu sudah pengalaman kita ya. Dan pengelolaannya pun harus dilakukan dengan tepat ya. Baik tenaga kerjanya, kapasitas gudangnya, kemudian juga alat penunjang bagaimana bahan baku dan barang jadi itu bisa lebih awet ya, fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, itu semua tentu saja kita sudah siapkan. Karena kalau tidak, makanya tadi ya bisa merusak bahan baku dan barang jadi dan itu akan sangat merugikan perusahaan. Kalau rusak kan tidak bisa digunakan ya, barang jadi tidak bisa dijual, bahan baku tidak bisa digunakan. Sementara kita sudah membeli bahan baku itu dengan modal yang cukup besar ya. Kemudian kita juga sudah misalnya memproses barang jadi sampai selesai itu juga dengan modal yang besar. Nah, barang jadi kan harus bisa dijual. Nah, makanya harus dipelihara dengan baik sehingga harus ada tempat penyimpanan yang memadai. Ya, kita teruskan. Nah, apa saja keuntungan kalau kita memilih lokasi yang tepat ya, lokasi pabrik yang tepat. Tentu saja yang pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Nah, lokasi yang tepat ini biasa disebut dengan lokasi yang strategis ya. Jadi strategis itu mudah dijangkau ya, akses ke sana misalnya jalannya juga mudah, sehingga kalau kita sebagai konsumen mau membeli produk tersebut, kita akan mudah untuk mencapai lokasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan ya. Kemudian kalau misalnya sekarang kan mudah ya, ada peta, ada Google Map ya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa membuat lokasi itu lebih mudah untuk ditemukan. Banyak hal ya yang bisa jadi pertimbangan untuk pemilihan lokasi yang tepat ya, antara lain adalah lokasi tersebut mudah bagi kita untuk mendapatkan bahan baku ya. Kemudian lokasi tersebut juga mudah bagi kita untuk mendapatkan tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung memproses bahan baku menjadi barang jadi atau yang melakukan kegiatan proses produksi. Biasanya tenaga kerja langsung tuh jumlahnya relatif banyak, sehingga akan lebih memudahkan kalau kita merekrutnya dari tenaga kerja yang berada di sekitar lokasi pabrik. Kemudian juga yang berikutnya adalah mudah dalam memasarkan, ya. Tadi mungkin sudah ya. Bahan baku, mudah dalam mendapatkan bahan baku, mudah dalam mendapatkan tenaga kerja, mudah dalam memasarkan produk tersebut. Nah, itu tadi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian, fasilitas listrik, air, telepon itu atau komunikasi ya, itu bisa tersedia di lokasi tersebut, maka bisa dianggap sebagai lokasi yang strategis atau menguntungkan. Kemudian yang kelima adalah sarana dan prasarana, ya jalan, jembatan, ya pelabuhan, terminal. Nah, itu juga mendukung untuk, kita sebut sebagai lokasi yang menguntungkan atau lokasi yang strategis ya. Jadi ada 5 pertimbangan. Kemudian yang berikutnya adalah kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasi ya. Jadi dengan lokasi yang strategis tadi, kita juga akan mudah mendapatkan tenaga kerja yang kita inginkan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, untuk tenaga kerja langsung atau tenaga yang di pabrik itu biasanya jumlahnya banyak. Nah, kemudian itu lebih memudahkan kalau kita mendapatkannya di sekitar lokasi pabrik, tentu saja dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja tersebut ya, kualifikasinya yang sesuai. Kemudian kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Nah, ini tadi juga dijelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih suatu lokasi itu adalah
kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong. Nah, ini di dalam jumlah yang diinginkan ya, jadi jumlahnya tidak bisa sedikit. Misalnya, pabrik di lokasi tersebut ada bahan bakunya, mudah didapatkan, tapi jumlahnya sedikit. Nah, itu kan tidak bisa berkembang, sementara kita kan berdiri pabrik di daerah itu kan lama, jangka waktu yang lama. Jadi harus kita lihati jumlahnya itu adalah jumlah yang besar, sesuai dengan keperluan perusahaan. Dan terus-menerus ya, karena tidak bisa produksi itu sekali aja, atau hanya beberapa kali, lalu bahan bakunya atau bahan penolongnya habis. Nah, itu kan akan menghambat operasional perusahaan. Sementara kita menentukan lokasi atau pabrik tersebut kan, penggunaannya untuk jangka panjang. Jadi tidak bisa sebentar kita pindah, sebentar pindah. Nah, itu sangat merugikan perusahaan. Jadi, yang harus kita pikirkan adalah juga bahan baku atau bahan penolong yang kualitasnya sesuai, kemudian jumlahnya juga sesuai dalam jangka panjang ya. Atau kalau misalnya tanaman itu bisa langsung untuk terus-menerus dilakukan penanaman ulang sehingga bahan baku tersebut tidak akan habis ya, misalnya saja kayu misalnya atau rotan ya. Makanya banyak perusahaan yang, mendirikan pabrik itu mendekati bahan baku ya, jadi sasarannya adalah bahan baku. Misalnya di daerah kita di Kalimantan Selatan misalnya, ada pabrik untuk, menghasilkan kerajinan tangan yang, bahan bakunya adalah rotan. Nah, maka kita cari daerah-daerah yang memang menghasilkan rotan tersebut. Jadi memang kalau mendirikan usaha atau pabrik untuk proses produksi, itu biasanya pertimbangannya adalah harus mendekati ketersediaan bahan baku di daerah tersebut. Nah, kalau jauh kan repot ya. Kenapa kita mendirikan pabrik di lokasi A, misalnya bahan bakunya di lokasi B, sementara jaraknya sangat jauh, misalnya ratusan kilo, dan harus ditempuh dalam beberapa jam, 3 jam misalnya untuk mendapatkan bahan baku. Nah, itu kan berarti kita menyulitkan diri sendiri. Jadi dalam menentukan lokasi pabrik, yang jadi bahan pertimbangan utama itu adalah harus dekat dengan tersedianya bahan baku di daerah tersebut, baik dengan, syaratnya kualitas dan kuantitas yang sesuai, ya. Kita teruskan. Kemudian pertimbangannya, keuntungannya adalah kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Jadi yang harus kita pikirkan bahwa kita memilih lokasi tersebut, itu ada kemungkinan bahwa kalau kita memperbesar atau memperluas usaha kita, maka masih bisa untuk dilakukan ya, artinya lahannya masih tersedia. Kemudian memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita pada saat pindah untuk satu lokasi pabrik itu harga tanahnya masih murah, tapi dengan berjalannya waktu ya, harga tanah akan naik. Kemudian juga di sekitar lokasi itu pasti akan lebih maju dengan berdirinya suatu pabrik di lokasi tersebut. Kenapa lebih maju? Biasanya yang jalannya rusak itu akan diperbaiki ya oleh pabrik. Kemudian, fasilitas-fasilitas masyarakat ya, misalnya listrik, kemudian air bersih. Nah, itu kan masyarakat bisa ikut serta ya menikmati, eee, kemajuan dengan adanya pabrik yang didirikan di daerah tersebut. Kemudian akan muncul juga usaha-usaha kecil yang lain ya, dengan adanya pabrik, ada warung yang jual makanan, itu kan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Kemudian ada yang jual pulsa, ada yang jual, eee, bensin atau BBM eceran ya, itu akan menambah penghasilan masyarakat di sekitar lokasi pabrik dan akan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Jadi secara keseluruhan, nilai dan harga ekonomi di daerah tersebut juga akan
semakin tinggi dengan berjalannya waktu. Kemudian meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan, pemerintah setempat. Nah, makanya kadang-kadang kan dengan berdirinya pabrik itu ada masyarakat yang tidak setuju. Katanya sekarang ada asap, kemudian ada polusi dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak ada konflik, maka sebelum kita mendirikan usaha di daerah tersebut harus kita lakukan pendekatan ya dengan masyarakat atau perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sehingga tidak ada salah pengertian, kemudian tidak ada juga masyarakat yang, demo ya atau protes dengan berdirinya pabrik di daerah tersebut. Tapi tentu saja kita juga harus menyiapkan bahwa pabrik itu tidak akan menimbulkan polusi udara, kemudian juga limbah ya yang akan berpengaruh negatif terhadap masyarakat sekitar, maka kita juga harus bisa mengelola limbah dengan baik ya. Jangan limbah dibuang ke sungai misalnya, itu kan sungainya jadi tercemar ya, dan masyarakatnya pasti akan, protes karena biasanya mereka tenang-tenang saja, semuanya bersih, semuanya sejuk, tapi dengan adanya pabrik misalnya, malah sekarang jadi tidak, bagus ya, tidak nyaman bagi masyarakat. Kalau tercemar sungai itu kan malah bisa menimbulkan penyakit. Nah, jadi perusahaan juga harus bisa menyiapkan diri ya, bagaimana supaya tidak ada pencemaran yang akan merugikan masyarakat di daerah tersebut, ya. Banyak hal ya, sampah, limbah, dan lain sebagainya, itu harus bisa dikelola dengan baik, ya. Banyak, cara pengelolaan limbah dan sampah dari pabrik ya, yang ramah lingkungan. Kita teruskan. Jenis-jenis lokasi ya, yang pertama adalah lokasi untuk kantor pusat ya, apakah kita untuk mencari lokasi untuk kantor, kemudian lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, lokasi untuk kantor cabang ya. 1 dan 4 tentu saja beda tempatnya, ya kan? Tapi kalau 1, 2, 3 jadi satu lokasi tidak masalah, atau 3, 2, 3, 4 satu lokasi juga tidak masalah ya. Jadi misalnya ada satu lokasi yang besar, di situ sudah termasuk kantor pusatnya iya, di situ pabrik untuk, melakukan proses produksi ya di situ, kemudian juga gudang untuk menyimpan bahan baku, kemudian menyimpan barang jadi juga di lokasi yang sama. Tidak masalah ya, malah lebih bagus karena lebih mudah untuk berkoordinasi daripada jarak antara satu dengan yang lain itu berjauhan misalnya. Gitu juga kalau itu merupakan kantor cabang. Jadi di situ ya kantor cabang, ya pabrik, ya gudang, ditempatkan di lokasi yang sama. Tapi kalau tidak memungkinkan juga tidak masalah ya. Misalnya tanahnya kecil, hanya untuk bisa pabrik, gudangnya harus di daerah yang lain. Nah, itu kan memang keadaan ya, keadaan dan tidak bisa kita tanggulangi ya. Memang misalnya tanahnya ya sekecil itu aja. Tapi kalau memungkinkan kita punya lahan yang luas, maka 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 ini bisa kita tempatkan di lokasi yang sama. Kita teruskan. Nah, pertimbangan dalam menentukan lokasi. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Ya, ini juga dipertimbangkan. Kalau misalnya kita buka kafe misalnya ya, itu kan lebih bagus kalau lokasinya di tempat yang terbuka ya, kemudian juga di pinggir jalan, mudah didatangi, aksesnya mudah ya, jalannya bagus, tempatnya rame. Nah, itu jadi lihati aja apa jenis usaha yang kita jalankan ya, dan sesuaikan lokasi yang kita pilih dengan, tempat usaha yang, kita pilih tadi juga untuk dijadikan sebagai lokasi usaha. Kemudian dekat dengan konsumen atau pasar ya, ini sudah tadi Ibu jelaskan. Jadi pertimbangannya adalah dekat dengan konsumen atau pasar sehingga memudahkan konsumen untuk mendatangi, tempat usaha di mana konsumen tersebut berminat untuk membeli barang yang kita jual. Kemudian dekat dengan tempat bahan baku ya, dengan bahan baku nih,
banyak yang jadi pertimbangan utama karena proses produksi tidak akan bisa jalan kalau bahan bakunya sulit mendapatkannya atau tidak tersedia dalam waktu yang tepat ya pada saat diperlukan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja ya, utamanya adalah tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung memproses barang jadi, bahan baku menjadi barang jadi atau melakukan kegiatan proses produksi. Sarana dan prasarana, transportasi, listrik dan air ya. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk menentukan lokasi. Ada tanah murah misalnya, tapi listriknya belum ada. Akhirnya kan kalau kita memasang listrik dengan jumlah yang kapasitas yang besar itu biayanya juga akan mahal kan. Nah, jadi itu jadi pertimbangan. Kadang-kadang lokasi ini bisa menjebak ya. Di awalnya murah, tapi di belakangnya banyak sekali yang harus kita siapkan. Sehingga belakangan malah lebih mahal ya. Jadi kalau ada pilihan misalnya satu lokasinya agak jauh, tanahnya murah tapi listriknya belum ada. Yang satu lagi lokasinya dekat, listriknya ada tapi harganya lebih mahal. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Yang murah tadi kalau misalnya ditambah dengan pemasangan listrik, perbaikan jalan dan lain sebagainya, bisa-bisa malah nilainya harganya menjadi lebih mahal daripada tanah yang dari awal sudah mahal tapi fasilitasnya lengkap. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak untuk menentukan lokasi dengan harga yang murah tapi belakangan banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan. Nah, kalau memungkinkan dekat dengan pusat pemerintahan sehingga lebih mudah kita juga untuk berurusan ya, masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Dekat dengan lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga lainnya, berada di kawasan industri, kemudian untuk melakukan ekspansi atau perluasan ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita tidak akan puas untuk usaha yang skalanya masih kecil pada saat kita membuka usaha tersebut. Dengan berjalannya waktu, pasti kita ingin melakukan perluasan usaha. Bagaimana keadaan kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat nih juga harus kita pelajari dengan baik dan kita harus bisa menyatu dengan masyarakat. Jadi tidak ada jarak ya. Artinya karena kita sudah berada di tempat tersebut, maka kita juga harus menjadi warga masyarakat di daerah itu dengan baik, dengan memenuhi aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat tersebut, sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Ya, pasti akan runyam urusannya kalau sampai terjadi konflik dengan masyarakat. Hukum yang berlaku di wilayah setempat ya itu juga harus diikuti, harus ditaati supaya kita tidak ada masalah dengan hukum. Kemudian pertimbangan lainnya, ini termasuk juga harga tanah ya, menjadi pertimbangan juga untuk kita menjadikan lokasi tersebut adalah lokasi untuk mendirikan tempat usaha. Yang pokok itu adalah 5 ini ya, yang utama 6 sampai 12 ini adalah faktor pelengkap ya, kalau 1 sampai 5 ini adalah faktor utama. Kita teruskan. Nah, sekarang layout. Tadi sudah Ibu jelaskan, layout adalah letak fasilitas produksi di dalam pabrik. Artinya fasilitas yang ada di perusahaan tersebut harus ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk melakukan kegiatan produksi dan pemasaran. Ya, apa saja pertimbangannya? Yang pertama adalah kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Tentu akan lebih mudah menyusun, menata untuk suatu tempat yang luas ya. Tapi kalau keterbatasan kita tidak punya tempat yang luas, sehingga kita hanya punya tempat yang minimalis ya, maka juga jadi tantangan bagi kita untuk bisa mengaturnya, sehingga juga tetap nyaman bagi karyawan untuk bekerja ya. Itu kan tergantung apa yang ada. Kalau memang adanya tempatnya kecil, ya itulah yang harus kita jadikan supaya tetap bisa nyaman bekerja. Karena kemampuan kita juga ya terbatas, misalnya kita tidak bisa punya tempat yang lebih besar karena modal kita juga terbatas.
Kemudian pertimbangannya adalah peralatan untuk menangani material atau bahan ya. Jadi kita harus punya peralatan yang sesuai sehingga, material atau bahan itu mudah juga untuk dipindah-pindahkan ya. Jadi karena bahan atau material itu ukurannya besar, misalnya dari gudang pindah ke pabrik, itu berarti harus ada alat angkut yang memadai. Mungkin kalian pernah lihat di pabrik ya, ada yang didorong ya, ada yang diangkut dengan alat-alat tertentu. Nah, itu kan harus dimiliki oleh perusahaan sehingga memudahkan dalam memindahkan material atau bahan. Lingkungan dan estetika ya, ini juga harus jadi pertimbangan ya, lingkungan kerja yang nyaman, mudah dalam bekerja ya, kemudian indah juga dipandang mata, nyaman ya, bersih. Nah, itu pasti akan juga membuat kita, bekerja dengan baik atau tidak. Itu jadi pertimbangan atau jadi alasannya ya. Kemudian arus informasi ya, ini juga harus lancar. Misalnya perusahaan punya 3 mesin, maka mesin 1, mesin 2, mesin 3 itu harus diletakkan secara berurutan. Dan arus informasi bagi pekerja ya, sehingga dia bisa menyerahkan bagian yang sudah dia kerjakan ke bagian yang lain, itu dengan lancar. Itu akan terjadi kalau arus informasinya juga lancar. Kemudian biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda ya. Ini tadi Ibu contohkan misalnya gudangnya beda, pabriknya beda. Nah, itu kan berarti ada biaya. Nah, kalau bisa tempatnya berdekatan, biayanya pasti akan lebih murah ya, tergantung dari kemampuan perusahaan. Nah, kemudian tujuan penentuan lokasi dan layout, apa saja tujuannya? Yang pertama agar perusahaan dapat menentukan lokasi dengan tepat ya. Lokasi yang strategis akan memudahkan bagi perusahaan dalam operasionalnya. Kemudian agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi, ya layoutnya, tata letaknya harus sesuai. Kemudian dapat menentukan teknologi yang paling tepat, ya mesinnya misalnya harus punya teknologi yang seperti apa, ya itu kan akan mudah bagi perusahaan kalau sudah diatur dengan baik. Kemudian perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik, ya. Jadi bagaimana mengelola persediaan tersebut. Ada yang sangat terkenal metode persediaan itu adalah first first in, first out ya. Jadi yang masuk berdahulu itu akan keluar duluan. Sehingga tidak ada bahan baku yang rusak karena kelamaan di gudang. Ya, jadi yang masuknya hari Senin ya, atau yang masuknya hari Senin misalnya, maka keluarnya hari apa, itu sudah diatur. Yang penting yang duluan masuk, maka duluan juga harus dikeluarkan, jangan terbalik. Duluan masuk, kemudian belakangan dikeluarkan. Nah, itu kan nanti akan cepat rusak, ya. Kemudian perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang tepat, ya. Lebih mudah juga untuk pengawasan, sehingga tenaga kerja yang bekerjanya kurang bagus kan bisa langsung kita beri teguran, sehingga dia bisa kinerjanya juga bisa lebih baik. Nah, sudah selesai ya untuk lokasi dan layout. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lah. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami dengan baik. Ibu tutup dulu kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.